Bapak Ibu sekalian, siapkan 2 jari ini. Tolong ingat Bu, kenapa kita mumpung masih di dunia, kita manfaatkan jari ini karena dia yang menjadi saksi kita nanti di akhirat. Mulut kita dikunci, tapi pada saat di dunia kita pakai tangan kiri untuk menjaga sehat kita, membantu orang banyak. Nah ini yang menjadi saksi kita nanti, gitu kan? Jadi manfaatkan sebanyak-banyaknya, gitu ya. Jadi IFT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Salam sehat, sukses, bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini tanggal 8 Januari 2022 ya, mengawali tahun ini yang insya Allah penuh dengan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan yang berlimpah untuk sahabat semuanya. Kita jalan-jalan dulu yuk. Kemana nih? Ke Jalan Pulau Asem nomor 5, tepatnya Jalan Pulau Asem 6 nomor 5 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kita akan mengikuti acara yang luar biasa yang diselenggarakan oleh teman-teman dari komunitas praktisi EFT Indonesia yang tergabung di Gerakan Internasional Sehat Alami ya, di bawah ICEP atau International Community for EFT Practitioner di bawah asuhan Bapak Dr. Edi Iskandar, bekerja sama dengan Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia pada hari ini mengadakan preview EFT atau pengenalan EFT sekaligus terapi ya, terapi gratis untuk teman-teman kita penyandang disabilitas ya. Jadi sahabat semuanya, mohon dukungan dan doa sahabat semuanya ya, silahkan dituliskan di kolom komentar doa-doa terbaik ya, dari sahabat semuanya untuk teman-teman kita para penyandang disabilitas. Semoga di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya ya, hidup mereka penuh dengan kemudahan, penuh dengan dukungan dari lingkungan, penuh dengan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan, semuanya dimudahkan ya. Dan doakan juga untuk teman-teman dari GISA, Gerakan Internasional Sehat Alami, untuk semakin bisa memberikan ya kontribusi terbaik bagi masyarakat dalam bidang kesehatan terutama ya, sehingga masyarakat kita lebih sehat ya, dengan mudah dan murah ya, dengan mempraktekkan EFT di dalam kehidupan mereka. Yuk kita ikuti acaranya ya sahabat ya, sampai akhir nih ya, keren-keren. Oke. Resepnya gini ya, 1 kali senyum itu rumusnya 1227. 1 kali senyum
tarik ke kanan 2 cm, tarik ke kiri 2 cm, tahan 7 detik. Nah itu baru keluar ikhlasnya. Tapi kalau say hello, mohon maaf, tidak akan keluar hormon endorfinnya. Bapak Ibu sekalian, yang kita pahami bahwa selama ini orang menyuntikkan morfin ke dalam tubuh untuk mencari ketenangan. Ternyata di dalam tubuh kita ada yang alami sekali. Dengan cara kita tersenyum, ya Mbak, coba senyum Mbak. Ini Mbak siapa namanya? Coba senyum Mbak. Kalau senyum itu, walaupun kita tertutup, tapi mata kita sudah terlihat, gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan senyum itu kita bisa mengawali segala kehidupan kita itu dengan penuh ketenangan, ya. Jadi kita berharap setiap kita resepnya satu hari itu 20 kali, ya, satu hari 20 kali senyum. 19 tidak bawa efek, tidak berefek, tapi 20 kali atau lebih, ya. Jadi ibu harus punya catatan dari 1 sampai 20 atau lebih, dicontreng. Kalau sudah contreng, kita ada di dalam tubuh kita itu ada sakit, seperti itu, ya. Jadi perkenalkan, nama saya Nurita Aprilia Dewi, saya seorang trainer EFT. Saya juga kebetulan 9 tahun ini saya buka praktek untuk menangani kasus-kasus banyak sekali. Ada yang kanker, ada yang saraf kejepit, ya, ada juga yang lumpuh, tapi tidak pakai operasi. Ya, alhamdulillah yang kanker bisa ditekan pertumbuhan sel kankernya, seperti itu, dengan cara memakai ilmu EFT ini. Tapi karena sekarang ini kita hanya pengenalan, ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian ingin seperti kami menjadi praktisi, mungkin saya juga kenalkan dulu, ya. Karena nanti Bapak Ibu akan dibantu oleh praktisi kita semua. Yang hadir di sini Pak Supri. Nah, ini beliau juga trainer kami. Nanti mungkin siapa-siapa yang akan dapat dengan Pak Supri nanti baru diindikan, ya, dijadwalkan. Bu Popo, ini juga trainer kita, ya. Terima kasih Bu Popo. Mbak Aini, ini juga teman kita praktisi, ya. Bu Salma juga praktisi juga. Bu Nana, ya. Tadinya kami mau bersepuluh, tapi yang 2 orang berhalangan hadir. Ini Bu Dami, ini perkenalkan ibu-ibu. Jadi Bu Dami bukan hanya menangani manusia, tapi beliau juga ahli dalam tumbuhan. Jadi ibu-ibu yang punya tanaman buahnya tidak berbuah-buah, ibu beliau. Nanti ibu jangan kaget, berbuah nggak berhenti, karena dia selalu bicara dengan tanaman. Ya, terima kasih Bu Dami, ya. Ilmunya sama dengan EFT, iya, tapi biasanya kita ngobrol sama ibu-ibu, tapi beliau sama tanaman. Tapi enak dia, Bu, ya. Oh, binatang ada ahlinya lagi, tapi dia datang hari ini, namanya Dokter Hewan Agus. Dia juga buka kelas juga, tapi dengan ilmu EFT. Jadi kita semua pakai ilmu EFT. EFT for everything, ya. Jadi EFT itu tidak hanya untuk penyakit, ya, tapi juga untuk performa. Kita memang mau percaya diri, gitu, ya. Bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana Bapak Ibu sekalian mau supaya orang ini dengan kita, gitu, ya, mestinya bisa menjadi satu teamwork, gitu, ya. Nah itu bisa semua dari EFT, ya. Untuk anak-anak yang depresi, untuk anak-anak yang tidak mau rajin belajar, itu bisa semua, ya, for everything. Baik. Oke, pengenalannya itu yang saya berita. Nah, hari ini kita akan bicara soal sehat holistik. Sehat holistik itu sehat secara menyeluruh, ya. Nanti akan kami jelaskan. Penyakit, gitu kan, ini kasihan lah. Dan yang kedua, pada saat kita mengatakan bahwa kita sakit karena turunan, itu kita seringkali tidak mau ngobatin. Kita paling males ngobatin. Udah turunan, Bu, pakai apapun, gitu, nggak akan bisa.
Nah itu seperti itu. Nah itu jadi usahakan jangan sampai kita menganggap bahwa satu penyakit itu turunan. Ternyata begitu diteliti, Allah, Tuhan itu menitipkan kepada semua tubuh kita, ya, tubuh kita itu memiliki bakal diabetes, bakal darah tinggi. Kita semua punya sel kanker, ibu semua. Tapi terjadi diabetes, terjadi darah tinggi, tumbuhnya sel kanker karena diri kita. Ya, terutama ini penyebabnya 85% karena faktor emosi. Jadi jangan kaget ya, Bapak Ibu sekalian, kok aneh ya. Biasanya orang menyalahkan makanan. Mohon maaf, ternyata nutrisi itu hanya 5% pengaruhnya. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau makan maunya seapa sih banyaknya? Sebanyak-banyaknya Bapak Ibu makan, nggak mungkin itu mempengaruhi kesehatan. Tapi tetap yang namanya makan tidak boleh berlebihan. Ya, itu menjadi satu penyakit. Oke? Nah, lifestyle, pola hidup kita 5%, hanya 5%. Gitu ya, misalnya kita jarang olahraga. Tapi kalau kita punya pikiran rileks, santai, itu nggak akan sakit kita. Seperti itu, ya. Jadi tolong, apalagi yang pegawai-pegawai kantor, kalau sudah akhir tahun penyakitnya stres, gitu ya, tutup buku. Nah, Ibu, ini pandemi ya, COVID ini ada di sini nih Bu, toksin 5% pula sebetulnya. Ternyata kami para praktisi menangani pasien-pasien COVID, mereka yang meninggal itu bukan karena COVID-nya, tapi mereka punya penyakit terdahulu. Ya, mereka punya penyakit terdahulu. Dan yang kedua, kenapa banyak orang yang terkena COVID? Karena mereka takut. Pada saat takut, nanti ada penjelasannya, dia akan menurunkan sistem imun kita. Nah, disitulah kenapa sekarang itu banyak mengatakan jaga imun, jaga kekebalan tubuh, karena itu memang tepat sekali. Nah, nanti kami akan kasih tahu seperti apa kita menjaga. Seperti itu, ya. Jadi, yang kemarin COVID itu mohon maaf hanya 5% ya, yang menjadi heboh kita manusia. Dan alhamdulillah, kalau Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang berpikir, akibat COVID saya di PHK, ya, atau akibat COVID penjualan saya menurun. Itu risiko Bapak Ibu sekalian karena berpikirnya tentang itu. Tapi karena kami para praktisi, berkah COVID, pasien kami sampai ke Jepang, sampai ke Hong Kong, sampai ke Turki. Nah itu, jadi para praktisi kami jadi sepi saat COVID. Banyak lainnya. Nah itu. Jadi saya bilang yang salah di dunia ini siapa ini? Pikiran kita. Ya, iya, karena kami menyambut COVID itu dengan satu kebahagiaan bahwa ya Allah, dengan adanya COVID ini kami bisa tetap berbuat untuk orang banyak, bisa berbagi tentang kesehatan kepada orang banyak. Seperti itu. Sementara orang di luar banyak yang ya Allah, gara-gara COVID saya jadi begini. Bapak Ibu sekalian, saya menemukan satu hal yang luar biasa. Satu rumah ada 10 orang. 9 orang terkena COVID, semua anak, cucu, mantu, mertua semua kena COVID. 1 orang nenek-nenek tidak terkena COVID. Saya bilang, Bu, kok bisa seperti itu? Ternyata ibunya tuh Alzheimer dan pikun. Nah, orang pikun kira-kira mikir ya? Boro-boro dia mikirin. Tapi Bapak Ibu sekalian, supaya tidak sakit, perlu dipikunkan dulu. Alhamdulillah. Gak mau itu bukan pilihan. Ya, jangan kita begitu kita gak mau sakit sama Allah nunggu dipikunkan dulu, jangan. Mumpung kita masih dikasih otak sama Allah, kita berpikir dengan baik, gitu kan? Nah itu makanya jadi perlu dipahami bahwa COVID itu hanya 5%, ya. Oke, makanya pada saat menangani keluhan-keluhan itu kami tidak pakai obat, ya, pakai terapi. Nah ini ibu. Sebetulnya faktor Bapak karena sorry ya gambarnya perempuan karena saya ngomong perempuan jadi saya cari gambar yang perempuan. Gara-gara inilah itu semua penyakit akan muncul. Bapak Ibu sekalian akan kaget pada saat nanti klien praktisi kami menangani Bapak Ibu sekalian, kok tahu ya gitu. Jadi kayak paranormal mereka Bu. Padahal ada teorinya mereka udah belajar Bu teorinya. Kenapa terjadi? Kalau stres di bagian, kalau sakit di bagian dada, penyebabnya apa? Yang salah dari kita adalah kalau ke dokter itu selalu hanya menanyakan obat. Dok, obat saya apa? Obat saya apa? Tapi
tapi tidak pernah menanyakan, dok, penyebab sakit saya apa? Jadi terulang, sakit itu terulang. Harusnya begitu kita tahu penyebabnya, kita jangan undang lagi. Oh, COVID karena faktor ketakutan, nggak usah takut, berarti gitu kan? Kalau takut itu pasti kena COVID. Nah kan gitu. Ya, jadi usahakan supaya tidak stres juga. Bagaimana kita harus usahakan supaya tetap tenang, gitu ya. Nah, faktor dari penyebab stres dari eksternal itu misalnya ada terkena PHK, ya. Kalau misalnya dari eksternal ya menjadikan orang stres ya. Kalau dari faktor internal itu biasanya faktor diri dia, harapan dia apa, yang terjadi apa, seringkali dia menjadi kecewa. Nah itu akhirnya dia menjadi stres karena dia memiliki ketakutan juga, ada juga trauma, itu yang membuat mereka menjadi penyakit. Ya, jadi usahakan yang namanya dia memang mempunyai hal-hal seperti itu, usahakan harus dirilis, harus dikurangi. Ya, Bapak Ibu sekalian, bukannya kita tidak boleh punya emosi, tidak. Karena Tuhan menitipkan setiap tubuh itu ada faktor emosi ya, marah, cemas, sedih, rasa takut, rasa bahagia. Tapi yang menjadi penyakit itu pada saat berlebihan, sedih berlebihan, takut berlebihan, ya, marah berlebihan. Hati-hati sekarang orang sakit pembuluh darahnya pecah bukan dari faktor dia punya penyakit darah tinggi. Ada dua faktor yang dia alami, tapi dia tanpa dia sadari. Pada saat dia ada emosi berlebihan, meledak-meledak. Yang nggak bagus itu emosi yang ditahan atau yang meledak-meledak, itu nggak bagus. Gitu kan? Yang bagus itu adalah emosi yang dikendalikan. Ya, jadi yang kedua, terlalu lelah. Begitu dia tidak istirahat, maka masya Allah dia akan terserang. Pecah pembuluh darah, karena kita tidak pernah tahu di otak kita itu di bagian mana pembuluh darahnya tipis. Jadi begitu kita stres, kan darah kita mengalir dengan kencang, melewati yang tipis dia pecah. Bapak Ibu sekalian coba kepalkan tangannya. Bapak Ibu sekalian harap tahu ini otak kita cuma segini, tangan kanan. Ya, otak kita segini, tapi ditumpukin dengan masalah. Capek deh katanya ya. Coba bayangkan segini loh. Segenggam tangan kanan, ya Mbak, segenggam tangan kanan itu otak kita. Jadi kalau tiap hari kita bebankan oleh segala macam pikiran yang membuat kita stres, nggak aneh kalau terjadi pecah pembuluh darah seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya, nah ini ya yang menyebabkan gangguan pada tubuh Anda adalah ketidakseimbangannya sistem energi. Secara kasat mata, tidak kasat mata ya, tidak terlihat oleh kita, di dalam tubuh kita itu ada yang namanya jalur energi. Ya, jalur energi. Nah, jadi kita ini pendekatannya, terapi EFT itu pendekatannya antara kesehatan timur dan barat. Ya, kalau kesehatan timurnya itu dia titik akupuntur, tapi kalau untuk baratnya ke psikologinya, ya. Oke, jadi pada saat dia tidak seimbang, hampir rata-rata penyakit fisik sangat terkait dengan emosi. Ya, jadi penyakit fisik, Bapak Ibu jangan salah terbalik ya. Bapak kenapa stres? Karena saya punya penyakit Bu, saya jadi stres, terbalik. Gara-gara stres, Bapak punya penyakit, Ibu punya penyakit. Ya, betul. Oke, keren nih, Mbak. Nanti saya ajari ya supaya bisa terapi, ya. Tolong catat Bu, nanti teman-teman kita mau bantu Mbak. Kreatif Mbak. Nah itu, jadi jangan terbalik. Kita stres itu bukan karena penyakit, tapi karena kita stres terjadi penyakit. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian mau sembuh, beresin dulu stresnya. Nanti tubuh kita lama-lama jadi sembuh. Seperti itu, nggak usah cari obatnya. Nanti Bapak Ibu sekalian akan tahu ternyata tubuh kita adalah obat dokter terbaik ya. Jadi ini, emosi negatif yang tidak terselesaikan menjadi penyebab utama yang hampir semua penyakit fisik kita. Ya, jadi emosi-emosi. Jadi ya kenapa makanya Bu Nurita siap tisu. Dia pada nangis, menyesali bahwa menyimpan kemarahan, ngapain? Gitu ya, begitu kita mau mengikhlaskan biasanya akhirnya keluar berupa air mata ya. Gak apa-apa, kalau nangis
Di hari ini nggak apa-apa, besok jangan nangis lagi, ya. Oke. Nah, kita butuh hidup seimbang. Apa ini? Orang ini kenapa gitu kan? Kita butuh hidup seimbang. Dia pintar, dia segar, tapi pekerjaannya nggak benar, ya. Maka kita sebut dia keblinger. Nah, janganlah kita masuk kelompok ini ya. Oke, satu lagi ini kenapa lagi dia nih? Oh, dia pintar, dia benar, tapi penyakitan, nggak segar. Kita sebut dia kelenger. Ya. Oke, ada lagi nih seperti ini, dia segar, dia benar, tapi nggak pintar, ya. Akhirnya dia menjadi minder, ya. Oke, yang kita butuhkan adalah ini, tawazun atau keseimbangan, ya, seimbang. Kita butuh seimbang. Nah, bagaimana cara seimbangnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah gelombang otak, ya. Saya buka dulu semua. Ini adalah gelombang otak yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Nah, kenapa pada saat kita di kondisi sadar, itu yang namanya hormon cemas, stres, itu selalu muncul pada saat kita sadar, gitu ya. Tapi pada saat di bawah sadar, ini karena kita lebih tenang, kita tidur, gitu ya, maka hormon-hormon endorfin, serotonin, ya, hormon ketenangan, hormon kenyamanan ini muncul. Jadi yang tidur yang sehat itu jangan udah bangun kita stres, tidur ikut stres. Nah, itu katanya ini bagaimana tubuh kita mau sehat? Ya, saya akan berikan informasi bahwa Nabi Muhammad mengajarkan cara tidur sehat. Ya, Nabi itu tidak pernah tidur lebih dari 4 jam. Tapi kenapa Nabi tidak pernah sakit kecuali mau meninggal? Ya. Ternyata Nabi itu setiap mau tidur, kira-kira kalau yang saya tanyakan Bapak Ibu sekalian, kira-kira ujiannya Nabi lebih berat dari kita atau lebih ringan? Jadi saya ini dari yang kanan lebih panjang, dari yang kiri silakan diukur. Ada? Kalau yang masih sedikit karena takut. Ya normal, normalin dulu Pak, nanti panjang sudah. Normal panjang dia waktu. Dikalikin kembali ini lebih powerful lah. Ayo, ukur lagi. Yang mengatakan ujian Allah berat banget, berarti kita tidak yakin dengan isi Al-Quran. Al-Baqarah ayat terakhir. Dan di dalam Al-Baqarah ayat 155 Allah mengatakan, aku menguji dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikitnya ukuran kita manusia. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bilang, aduh ujian Allah banyak banget, hati-hati itu, nanti Allah pun salahkan kita kan, maksudnya Allah mempertanyakan keyakinan kita. Jangan-jangan kita sakitnya karena stres kita itu, kan ya? Nah, jadi yang utama ini Bapak Ibu sekalian, pola pikir. Kelebihan. Kalau yang rendah itu sering flu, kalau yang imunnya rendah itu sakit kanker, diabetes dan lain-lain. Tapi kalau imunnya berlebihan, dia autoimun atau alergi. Jadi orang yang sakit alergi belum sembuh juga, itu karena imunnya berlebihan. Jadi yang bagus adalah imun yang seimbang, ya, imun yang stabil, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mau imunnya turun, nah tiap hari begini nih, bangga gitu ya, marah tiap hari, ambisi, takut tiap hari, gampang, sedih tiap hari. Nah, sedih mendalam ya, apatis, rasa bersalah, rasa malu tiap hari, Pak, gampang turun imun. Tapi jangan kaget kalau gampang sakit, gitu ya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian supaya imunnya stabil? Dua, saya yakin bisa. Dia katakan gini, habis belajar dia tadi, ya Allah, hasil belajar ranking 2. Dia setiap kali, setiap rapot itu rankingnya 456. Kemarin muncul lagi, karena dia nggak bisa lompat, tahun ini nggak bisa lompat. Tahun lalu dia lompat karena dia tidak kelas 6 lagi. Jadi kelas 5 ikut paket A langsung SMP. Dia dari SMP kelas 2, dia mau paket B, sekarang nggak boleh sama pemerintah, harus kelas 3 dulu. Jadi di situ dia drop dan dia katakan, ini tahun
nggak ranking 23, wow. Terus kata abinya, nah berapa muridnya? 28, harusnya 27 kata abinya, biar sensasi, lebih keren kata abinya gitu kan. Tapi ini aku akan kejar dia bilang, ketinggalan saya dan aku akan ranking di hari. Oke siap, kelas 3 ini dia akan membuktikan. Jadi kita tapping bahwa ya Allah, ini atas izinmu, tidak boleh aku langsung lompat ke SMA, gitu kan? Karena dia mau cepet-cepet juga kuliah ke luar negeri gitu kayak kakak-kakaknya kan. Jadi dia kejar itu. Akhirnya dia tapping gitu ya. Akhirnya dia itu begitu dia mulai hasilnya dia nggak terima. Dia nggak stres, dia nggak marah, tapi dia mengatakan saya akan kejar ketinggalan saya. Ternyata begitu diumumkan dia dapat ranking 2, dapatlah hadiah. Luar biasa. Kakaknya bohongin saya, nih, Umi tahu kan bukan Umi yang ngambil rapor. Untung bukan Umi, adik itu ranking 15 nih. Saya telepon gurunya, aduh maaf, bu guru, anak saya banyak ditinggal kampanye. Saya waktu itu lagi nyalep ya. Kampanye bu, jadi ranking 15 ya. Umi kata siapa ranking 15? Anaknya ranking 2. Ada lagi satu cerita, kakaknya SMA. Kakaknya kelas 1 SMA, saya pegang rapotnya. Kakak, tappingnya apa? Doanya apa dalam tapping? Nih, aku lihat yang ini pinter, yang ini pinter, semua pinter. Aku bilang, ya Allah, yang penting masuk 10 besar, ranking 10 bu. Saya bilang, ih rugi lagi, gitu kan? Begitu lihat di sini pinter, di situ pinter, aku pun pinter. Kan itu sekarang udah naik ranking 5. Nah kan itu. Nah itu yang merugi. Padahal artinya kan tiada daya upaya kecuali kehendak Allah. Tapi kata ini dia tuh, bagaimana ya Allah caranya ngasih kita ya? Lewat siapa ya? Kayak mikirin, otak kita stres kalau kita mikirin itu. Gitu kan? Jadi yang kita pikirkan, sudah kita mintanya apa sih? Urusan hasilnya Allah aja serahkan. Kalau kita memang itu baik untuk kita, Allah kasih kok. Gitu kan? Nggak baik pun itu bagian dari kebaikan Allah kepada kita nggak dikasih itu. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, kita misalnya belum merasa punya uang banyak, karena memang kantong kita itu belum luas. Kita masih sering begitu kalau ngeluarin uang untuk orang hamil ya. Makanya saya berterima kasih sama suami saya. Suami saya itu mengajarkan saya manajemen stres. Pak, ada suami nggak punya duit, santai dia Pak, saya stres Pak. Dulu saya baru punya ilmu ini, saya stres Pak. Ada si suami nggak punya duit, santai ya, saya berpikir. Terus saya berpikir, nah dia nyari duit santai, ngapain gue sibuk-sibuk gitu kan. Saya bilang gitu. Tapi setiap dia mau bayar anak, dia mau bayar uang apapun, itu uangnya selalu ada. Saya tahu di rekeningnya nggak ada. Dia pernah mau saya bukan itu ya, bukan dia ya, tapi ini bro yang saya pelajari, Masya Allah, itu luar biasa. Tadi panggil kontraktor, pengen punya rumah 2 lantai, 5 kamar, 4 kamar mandi. Wow. Duit dari mana? 1 juta aja kita nggak punya tabungan. Suami saya tidak pernah seumur-umur saya hidup dengan dia, tidak pernah mengatakan semoga, tidak pernah mengatakan mudah-mudahan ada rezekinya. Itu otak kita tuh, mudah-mudahan tuh, iya enggak ya, iya enggak ya, kan gitu tuh. Tapi suami saya mengatakan selalu Bismillah, kata Allah, berusaha dan berdoa. Jadi bu, 6 bulan jadi rumah, ada aja rezekinya. Jadi kayak di pelajaran bahasa Turki tidak pakai beasiswa, berapa nak? 14 juta. Bismillah nak, besok ada. Besok ada bu. Suami saya, ini ada sapi, nggak ada uang tukang potongnya. Kita mau ibadah, karena itu kita tungguin aja, ntar siang ada orang nganterin duit. Saya bilang, orang pede banget. Hari gini siapa nganterin duit? Saya bilang gitu kan. Tiba-tiba ada orang potong siang-siang di rumah saya. Mana jerit-jerit lah itu orang. Ih, maka kenapa berisik banget? Saya bilang, ini di komplek Pak malu gitu ya. Saya dapat informasi, mau jual motor. Itu motor saya 6 bulan dijual ke orang laku. Hari itu langsung dibayarkan, dapat 4 juta. Coba bayarkan, memang saya mau jual pas Pak. Dia tahu 4 juta saya kasih. Kata suami saya, ada nih duit. Ya iya, kita kan yang ngasih Allah. Ngapain kita ragu sama Allah? Bilang aja Allah anterin duitnya. Udah gak usah mikir Allah nganterin apa enggak. Jangan mikir gitu. Makanya
banyak tertahan di langit, belum Allah turunkan, karena kita nggak siap. Nanti dia bilang, kalau itu kita banyak uang, banyak yang minta sama kita. Nah, kata Allah, ya jangan dikasih dulu deh. Tapi dia makin kikir, kan gitu. Nah, sekarang kalau mau dapat duit, ya Allah banyak ya, saya mau kasih ya Allah ini, si A, si B, si Z, gitu. Kayak itu, cepat turun, gitu kan? Kayak itu. Jadi kayak kata suami saya punya uang di kantong 500.000. Saya lihat ada anak yatim, saya kasih, saya nggak mikir, saya nggak pegang duit. Besok siang saya lihat rekening saya ada orang masukin 15 juta. Itu ajaban itu saya pelajari, itu saya belajar di IFT, Masya Allah. Ternyata itu rahasia kita. Kita itu jangan sayang harta, tapi kalau kita minta itu tidak yakin. Bagaimana Allah mau ngasih kita, tapi kita ragu sama Allah. Ya akan. La haula wala quwata illa billah. Itu kita sekedar Allah aja deh ngasih. Buru-buru tidur Bu abis doa itu. Jadi gak sempat mikir gitu kan. Kira-kira Allah jawaban gak sempat mikir gitu. Banyak kejadian yang sudah saya alami dan Allah berikan kemudahannya yang di luar nalar saya dengan doa itu. Jadi begitu doa la haula wala quwata illa billah, udah saya tidur aja. Saya gak mikir. Mikir susah, gak mikir gimana. Kemudian tetap saya pokoknya kehendak Allah aja. Ya Allah, terjadi yang terbaik atas diriku sekehendakmu. Gitu ya, istilahnya kita menyerahkan betul-betul kepada Allah. Nah itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, faktor doa ini di IFT ini sangat penting sekali. Ini penemunya orang Amerika, mereka tidak menyebutkan Tuhan, tapi mereka sebut. Mereka prakteknya hanya, saya sakit, no problem. Saya tetap mencintai diri saya tetap happy. Langsung sebut. Dan dia mengatakan 1 minute. 1 minute itu begitu ibu akan merasakan tadinya aduh ribet-ribet ya otak saya total bisa tadi sama klien saya karena ibu sudah begitu menerima itu hasilnya luar biasa sampai Bu kalau mau jadi cantik nggak usah pakai nggak glowing pakai masker mahal-mahal kasihan suaminya pakai taping aja Bu gitu ya jadi tiap hari taping sama ditambah terapi senyum ya oke. Nah ya jadi ibu supaya kita terhindar dari wabah COVID, kita selalu menjaga kestabilan imun kita. Ya, kalau untuk kelebihan imun itu adalah bahagia yang berlebihan. Seringkali kita kalau bahagia berlebihan, itu kita lupa diri, menjadi imunnya meningkat dan itu autoimun. Ya, jadi bahagia yang berlebihan adalah rasa bersyukur. Ya, harus berlebih. Kalau bahagia secukupnya. Nah, ini Bu yang saya katakan tadi, tubuh Anda adalah dokter terbaik. Ya, jadi bukan dokternya, bukan Bu Nuritanya, bukan Bu Edi, bukan Mbak Aini, bukan Bu Popornya nanti yang keren ya, tapi tubuh kita. Ya, karena dia adalah dokter terbaik. Bagaimana kita harus mulai belajar berkomunikasi dengan tubuh. Saya tanya, Bapak Ibu sekalian pernah mengatakan, wahai jantung, terima kasih, gitu ya. Kamu sudah menemaniku berdetak tiap hari. Ada pernah? Tidak pernah. Ya, yang ada begitu nyala apa? Jatuh lagi gitu ya. Itu sakit baru protes. Tapi kita tidak pernah mengajak jantung itu bicara, gitu ya. Harus kita komunikasikan. Itu berterima kasih kepada organ tubuh kita setiap hari. Setiap hari sel tubuh kita itu ada tumbuh sekitar 17.000 sel baru. Ya. Jadi setiap hari ada yang mati, ada yang tumbuh. Tapi ternyata begitu diteliti, sel itu tidak akan tumbuh di tubuh yang tertekan, psikisnya tertekan. Makanya kenapa orang kecelakaan, ya sudah 3 kali operasi, tidak juga nyambung. Nah, kalau ada tetangga yang mungkin ada kecelakaan terus masih pincang, tanyakan, dia masih memiliki trauma. Maka pada saat dirinya trauma, sel itu nggak akan tumbuh dengan sempurna. Begitu dia terapi, saya tanyakan ya waktu itu ada seorang gadis kakinya pincang, sudah 3 tahun dia kecelakaannya, sudah 3 kali operasi masih pincang. Saya bilang Mbak Mama, buang traumanya, ikhlas. Pernah kejadian kecelakaan itu ikhlas dan tidak akan pernah takut lagi. Ya, dengan naik motor, dengan ini, dengan jalan kemana-mana dia udah nggak takut lagi, gitu kan? Alhamdulillah, dalam waktu sekitar 3 bulan jalannya normal. Ya, padahal udah 3 tahun ya, ya. Itu dia merilekskan tubuhnya, mengajak tubuhnya untuk sehat,
itu tumbuh dengan baik. Ya, oke, jadi kita tiap hari harus memiliki sel, ya, sel yang tumbuh. Nah, kita masuk ke materi intinya adalah EFT, Emotional Freedom Technique. Emotional Freedom Technique itu kalau kami artikan bagaimana teknik menyelaraskan, ya, teknik menyelaraskan emosi dengan tubuh kita. Ya, jadi kalau emosi itu jangan mau-mau kita, ya harus kita selaraskan, gitu ya. Jadi bagaimana kita juga harus kalau di sini lebih kepada legowo, ya, kalau orang Jawa bilang legowo, gitu ya artinya, ya. Oke, nah ini penemunya Dr. Kalahan ini dia menemukan EFT, tapi namanya TRT ya. Dia di 72 titik akupuntur. Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu sekalian pahami bahwa akupuntur itu ada titiknya sekitar 361 titik. Tapi kalau saya mau belajar, saya juga udah mundur tuh dari kelasnya, ngapalinnya Bu, gitu kan. Nah, ternyata Kalahan menemukan di 72 titik. Jadi dari tubuh kita ini ada 72 titik, tapi mewakili 361 titik. Nah, begitu ditemukan oleh Gary, ini muridnya Kalahan juga, sorry. Okay. Nah, ini ilmu muridnya Kalahan juga. Dia seorang teknik. Kalau teknik itu katanya begitu mencet satu tombol, 100 lampu nyala, ya. Kalau orang teknik kan sambung-sambungin, ya. Nah itu. Ternyata Gary menemukan ada 18 titik dari 72 ini dipersingkat lagi menjadi 18 titik. Apapun sakit Anda, apapun masalahnya, titiknya hanya itu. Nah, gitu ya. Jadi Bu, kalau sakit dari kaki, kakinya kita tutup, ngapain jauh-jauh gitu ya. Nggak usah, cuma kita buka dan di tubuh kita bagian atas, ya. Nah ini kita juga harus mengenal, ya. Kita juga berterima kasih. Tapi sekarang karena beliau sudah pensiun, dia sudah mulai ke religius, ya, lebih mengajak Tuhan, gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya, ini Bu, Bapak, EFT sebetulnya hanya sebuah tools, ya, alat bantu. Ya, hanya alat bantu, tapi dia sifatnya sudah universal, ya. Jadi tidak terhadap kelompok ini baru dia majur, kepada kelompok ini dia nggak majur, ya. Tapi dia sudah sangat universal dan digunakan di seluruh dunia, ya. Baik oleh praktisi juga orang terapis-terapis, juga oleh masyarakat umum, ya. Dan teknik ini adalah merupakan gabungan pendekatan timur dan barat secara medisnya, ya. Jadi pendekatan timur itu dia memakai titik akupuntur tanpa jarum, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, siapkan 2 jari ini. Tolong ingat Bu, kenapa kita mumpung masih di dunia, kita manfaatkan jari ini karena dia yang menjadi saksi kita nanti di akhirat. Mulut kita dikunci, tapi pada saat di dunia kita pakai tangan kiri untuk menjaga sehat kita, membantu orang banyak. Nah ini yang menjadi saksi kita nanti, gitu kan? Jadi manfaatkan sebanyak-banyaknya, gitu ya. Jadi EFT ini baru dikatakan dia manjur pada saat dilakukannya tiap hari, jangan nunggu sakit, ya, jangan nunggu sakit. Kalau sudah sakit ribet, gitu kan? Bu, kalau lagi sakit, Bu ikhlas ya, Ibu nggak merasain sakitnya, gitu ya. Makanya jangan nunggu sakit. Jadi betul kalau dokter katakan bahwa lebih baik mencegah dari mengobati. Ternyata kalau orang udah sakit itu memang berat. Diajak untuk mengikhlaskan, diajak untuk memasrahkan kepada Allah, itu berat sekali. Gitu, makanya mumpung belum sakit, ya, walaupun ada sakit-sakit kecil sudah kita kita proses kesembuhan, ya. Nah, metode ini merupakan penemuan bahwa permasalahan emosi adalah akibat ketidakseimbangan sistem energi di dalam tubuh. Kembali lagi ke energi. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian sakit, itu energi kita tersumbat, banyak sumbatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa terjadi kolesterol, kenapa terjadi darah mengental, itu bagian seringkali kita kalau ada masalah sering dipendam, ada emosi sering dipendam, atau ada emosi kita marah-marah. Nah itu kualitas darahnya nggak bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang bilang saya kolesterol mulu Bu, tapi padahal saya makan semua serba rebusan tanpa garam, tapi masih kolesterol juga. Karena masalahnya tidak terselesaikan, belum terselesaikan. Seperti
pada saat kita sakit itu pembuluh darah kita itu mengecil, ya. Terus titik 4 di bawah hidung. Bulan hidung setelah ibu bapak ada yang bete, gitu ya, udah bosan, sudah capek, yang bete, hidup. Karena titik 3, titik 4 dan 5 itu di bawah dagu ya, pasar itu antara 4 sampai 4 dan 5 ini adalah titik bagaimana mengantarkan oksigen ke otak. Jadi nanti kalau tetangga ada yang pingsan, jangan kasih bawang putih, jangan kencang ya, tapi cukup aja bagian 4 sama 5. Dia langsung ciuman. Karena orang saluran pingsan itu oksigennya kurang ke otak. Jadi kita namanya tulang selangka. Nah ini adalah disebutnya tulang sabar. Zaman dulu ada ya orang tua kita bilang sabar, sabar gitu ya. Kita itu kalau punya cara gini boleh. Nah caranya gini aja, dua tulang ini ya dua tangannya bikin ditekuk-tekuk, ya. Nah pada saat bapak ibu ingin menterapi anaknya, bapak ibu jadi anak soleh ya. Jadi kalau anak di bagian tangannya, jangan kita sering ngomong ibu-ibu di sini bisa supaya mereka tetap semangat, mereka sehat kan gitu, ya. Nah titik 7 itu di bawah ketiak, kalau laki-laki pas di putih, kalau perempuan pas di tali berat. Nah dengan cara begini ditekan ya. Nah, ya. Dengan cara diketuk tiap hari. Kenapa? Iya ya. Oke, nah ini bapak ibu sekalian teorinya ya. Kenapa tadi biar kayak gini? Bisa dibantu sama praktisi kami, nanti maskernya dibuka saja ya, supaya lebih ketukannya lebih kena. Pada saat putaran pertama kita mengatakan masalah. Apa sih penyakit ibu? Masalah ibu apa sih? Nah, putaran kedua sama, mulai dari titik 1 lagi. Ibu lakukan apa? Ibu mencari solusinya agar saya sehat sebaik. Jadi kita akan mulai untuk orang muslim bisa mulai dengan kata basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan mulai dengan circle yang pertama, yaitu menyampaikan masalah. Semua masalah itu diucapkan, semua masalah adalah kalimat negatif. Misalnya, saya merasa tidak percaya diri kalau saya. Jadi maka kalimat yang diucapkan adalah walaupun saya tidak percaya diri. Kalimat negatif. Nah ini ya, kalau sudah praktek seperti ini, connect atau tidak connect? Ayo. Walaupun saya tidak percaya diri, solusinya adalah tapi saya memilih untuk tenang dan percaya diri. Buat kebalikannya, walaupun saya takut, tapi saya memilih untuk berani. Walaupun saya sedih, tapi saya memilih untuk bahagia. Ya, semuanya kebalikannya.
tangannya. Oh iya, tangannya sama dibuka dulu. Nah, sehat, sukses di kepala. Nah, sukses bahagia. Sukses bahagia. Iya, saya kelihatannya melek. Sekarang yang melek nanti tangannya juga bisa itu saya ikutin. Oke, Ibu sehat selalu. Terima kasih Allah yang pada semuanya. Amin. Ya pulang ya. Iya. Salam sehat.